Upacara peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-60 Selasa 12 November 2024 dengan tema Gerak Bersama, Sehat Bersama. Persiapan upacara. Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Barisan disiapkan. Siap, gerak. Nama-nama petugas pelaksana upacara. Komandan upacara Yuyun Darmawati. Perwira upacara Haris Trilaksana. Pembawa teks Pancasila dan amanat Menteri Kesehatan Dian Sari Putri. Pembaca pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Rasmi As-Siddiqi. Dirijen Syarifah Maryani. Pembaca doa Samhudi. Pembawa acara Faris Andrianto. Laporan perwira upacara kepada Inspektur Upacara. Inspektur upacara memasuki lapangan upacara. Menyanyikan lagu Mars Hidup Sehat. Penghormatan kepada Inspektur Upacara. Kepada Inspektur Upacara. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara bahwa upacara siap dimulai. Lapor upacara Hari Kesehatan Nasional ke-60 tahun 2024 siap dilaksanakan. Laksanakan. Mengheningkan cipta dipimpin Inspektur Upacara. Untuk menang para jasa pahlawan sama pahlawan kesehatan,
Dan kita mulai. Selesai. Pembacaan teks Pancasila oleh Inspektur Upacara diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan ketertiban umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar pada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan sambutan Menteri Kesehatan oleh Inspektur Upacara. Barisan diistirahatkan. Istirahat di tempat. Gerak.
sambutan Menteri Kesehatan pada upacara Hari Kesehatan Nasional 12 November tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hadirin peserta upacara yang saya hormati, keberhasilan Indonesia masuk ke dalam kelompok upper middle income country setelah terpuruk di era COVID-19 menjadi bukti bahwa bangsa kita adalah bangsa berjuang. Tentu kita tidak boleh begitu saja berbangga dan lalai untuk terus menantang diri menjadi lebih baik. Periode bonus demografi yang tengah bangsa Indonesia hadapi terjadi hanya satu kali dalam peradaban sebuah negara. Kita harus bisa memanfaatkan peluang ini sebagai momentum Indonesia lolos menjadi negara berpendapatan tinggi serta mencapai visi Indonesia Emas tahun 2045. Dan untuk mencapai ini dimulai tahun 2025. Pertumbuhan ekonomi harus berada di kisaran 6% hingga 7% secara berkelanjutan. Target rencana pembangunan jangka panjang nasional RPJMN di tahun 2045 yang meliputi 1. Pendapatan per kapita setara negara maju. 2. Kemiskinan menuju 0% dan ketimpangan berkurang. 3. Kepemimpinan dan pengaruh dunia internasional meningkat. 4. Daya saing sumber daya manusia meningkat. Dan 5. Intensitas gas rumah kaca atau GRK menurun menuju net zero emission, nol emisi GRK. Kesemuanya menjadi arah fokus kita bersama, bukan hanya bidang kesehatan, tapi juga sektor lain. Hadirin sekalian, syarat utama kita bisa mencapai target di tahun 2045, tepat 100 tahun usia bangsa kita, adalah manusia Indonesia yang sehat dan cerdas. Hal ini tidak akan bisa tercapai tanpa gandeng tangan dari semua pemangku kepentingan. Karenanya, tema Hari Kesehatan Nasional ke-60 tahun 2024 yaitu Gerak Bersama, Sehat Bersama, mutlak harus menjadi semangat kita semua. Pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, pemerintah kini sedang memfinalkan rencana induk bidang kesehatan atau RIBK yang akan berfungsi sebagai haluan bersama dalam membangun kesehatan di seluruh Indonesia. Pesan saya, RIBK harus diacu oleh pemerintah pusat dan daerah dalam merencanakan, menganggarkan, dan mengimplementasikan program kesehatan di wilayahnya. Pemerintah pusat tidak mampu melakukannya sendiri, hanya dengan sinergi dan kolaborasi yang erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh elemen masyarakat. Pilar transformasi dapat kita tegakkan menuju perubahan yang lebih baik. Hadirin peserta upacara sekalian, transformasi kesehatan adalah tonggak penting dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia menuju bangsa yang maju. Langkah perubahan yang sudah kita lakukan sejauh ini menjadi dasar kuat percepatan program kesehatan ke depan. Sebagai program prioritas Kabinet Merah Putih, Bapak Presiden memberikan penekanan 3 area program kesehatan, yaitu 1. Pemeriksaan kesehatan gratis. 2. Penurunan kasus TB. 3. Pembangunan rumah sakit lengkap berkualitas di daerah terpencil dan tertinggal. Pada kesempatan ini, saya berpesan kepada seluruh jajaran kesehatan untuk berkontribusi maksimal
terhadap kesuksesan pencapaian program pemerintah tersebut. Hadirin sekalian yang saya hormati, di momen yang berbahagia ini, saya sampaikan rasa terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh insan kesehatan yang telah bahu-membahu berjuang tanpa lelah dalam melaksanakan pembangunan kesehatan Indonesia. Tenaga medis, tenaga kesehatan, LSM, swasta, media profesional, akademisi, seluruh pegawai dan pejabat pemerintah di pusat dan daerah, serta tak lupa para kader. Terima kasih, terus semangat, sebab perjuangan kita belum selesai. Tak lupa saya ajak seluruh masyarakat untuk terus mengutamakan kesehatan, mulai dari diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar kita. Mari kita bangun bersama budaya sehat demi Indonesia Emas tahun 2045, bahkan sampai ke generasi selanjutnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa bersama kita dan memberkati kita semua dengan kesehatan dan kebahagiaan. Selamat Hari Kesehatan Nasional. Sehat negeriku, maju Indonesiaku. Terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Sadi Om. Namo Buddhaya. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Pemberian penghargaan dan pengumuman pemenang lomba kapal sehat. Pemberian penghargaan Satya Lencana Karya Satya 10 tahun diberikan kepada Christian Eko Setiarini SKM, Brigita Dwita Antalini, kepada nama-nama yang telah disebutkan untuk dapat maju ke depan. Dipersilakan Kepala Balai untuk memberikan penghargaan. Persilahkan kembali izin Kepala Balai untuk tetap berada di posisi. Pemberian penghargaan petugas pelayanan terbaik Balai Kekarantinaan Kesehatan kelas 1 Pontianak tahun 2024. Terbaik keempat diberikan kepada Brigita Dwita Antalini. Terbaik ketiga diberikan kepada Haris Andrianto. Terbaik kedua diberikan kepada Christian Eko Setiarini SKM. Terbaik pertama diberikan kepada Reska Imaniar Fitranto SKM, kepada nama-nama yang disebutkan untuk maju ke depan.
kembali ke tempat. Pengumuman lomba kapal nelayan sehat dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional yang ke-60. Kategori sanitasi terbaik diberikan kepada KM Kuda Laut 777. Kategori kepatuhan dokumen diberikan kepada KM Triwijaya Makmur 2. Kategori pengetahuan dan sikap ABK terbaik diberikan kepada KM CT Jaya 1. Kategori pengelolaan obat terbaik diberikan kepada KM Sri Laut 1. Kepada nama-nama yang telah disebutkan untuk ke depan, silakan berurut dari kanan ke kiri. KM Kuda Laut 777, KM masing-masing 26 akan mendapatkan piagam penghargaan dan hadiah hiburan sebanyak 3 paket. KM Triwijaya Makmur 2, pemenang kategori kepatuhan dokumen. KM Siti Jaya 1, kategori pengetahuan dan sikap ABK terbaik. KM Sri Laut 1, kategori pengelolaan obat terbaik. Terima kasih, silakan kembali ke tempat. Pengumuman 3 pemenang utama lomba kapal sehat. Juara 3 diberikan kepada KM Lautan Timur 3. Juara 2 diberikan kepada Triwijaya Makmur 2. Juara 1 diberikan kepada KM CT Jaya 1. Kepada masing-masing untuk maju ke depan. Juara 3 KM Lautan Timur 3 mendapatkan piala, hadiah hiburan 3 paket dan piagam penghargaan. Selanjutnya, juara 2 diberikan kepada Triwijaya Makmur 2, mendapatkan piala, hadiah hiburan 4 paket, dan piagam penghargaan. Juara 1 diberikan kepada KM CT Jaya 1, mendapatkan piala, hadiah hiburan 5 paket, piagam penghargaan, dan uang pembinaan sebesar Rp1 juta. Untuk semua peserta lomba, masing-masing mendapatkan hadiah hiburan 1 paket.
silakan kembali ke tempat. Barisan disiapkan. Siap, gerak. Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Bagi yang beragama lain untuk dapat menyesuaikan, dan yang beragama Islam izinkan kami untuk berdoa. Bapak Ibu, mari kita berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi majidahu. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kami hadapkan hati dan jiwa kami ke hadapan-Mu ya Allah, untuk mohon ampun dan perlindungan. Ya Allah, ya Rabbana, di pagi hari ini kami berkumpul bersama dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional yang ke-60. Tidak harapan dan dalam kami, melainkan mengharap ridho dan berkah-Mu selalu menyertai kegiatan ini. Mudahkanlah dan lancarkanlah setiap langkah dan segala aktivitas kami pada hari ini, karena tidak ada satu kesulitan apapun, melainkan akan menjadi mudah karena kehendak-Mu. Dan jadikanlah kegiatan ini sebagai kegiatan yang akan memberi manfaat bagi kami, masyarakat dan bangsa kami. Ya Allah, tumbuhkanlah di antara kami jiwa rasa, tenggang rasa, saling asih dan asuh dalam satu asa, saling menghormati dan menghargai untuk merekatkan rasa, yaitu untuk menciptakan rasa kebersamaan dan gotong royong dalam mencapai satu tujuan, untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat dan bangsa. Dan jagalah persatuan ini agar tetap selalu terjaga dari segala ancaman dan bencana demi persatuan negara dan bangsa. Ya Allah, tiada harapan yang kami dambakan selain kasih dan sayang-Mu untuk mengabulkan semua permohonan kami. Allahumma Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara bahwa upacara telah selesai. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Berang. Penghormatan kepada Inspektur Upacara. Kepada Inspektur Upacara, hormat, gerak, tegak, gerak. Inspektur Upacara berkenan meninggalkan lapangan upacara. Laporan perwira upacara kepada Inspektur Upacara. Upacara selesai, barisan dibubarkan.
Tanpa penghormatan, bubar jalan.